Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Bahasa Indonesia yang akan mempresentasikan tentang materi yang pertama, praktik penyusunan referensi yang kredibel. Yang kedua, praktik mengelola referensi ke dalam aplikasi Mendeley. Yang ketiga, praktik menggunakan Mendeley untuk menulis sumber kutipan dan daftar pusaka di dalam MS Word. Kami terdiri dari saya sendiri, Adia Ulfarmira, yang kedua Arvin Syahadat, yang ketiga Fikri Nadif, keempat Florian Dewantara, dan kelima Natalia Handayani. Tujuan dan manfaat kami mempresentasikan materi ini adalah tujuannya untuk memaparkan sekaligus memperhatikan cara menelusuri referensi yang baik dan benar, serta menjelaskan bagaimana mengelola Mendeley pada MS Word. Dan manfaatnya sendiri yaitu video ini dapat bermanfaat bagi orang lain yang sedang kesulitan membuat daftar pustaka dan menulis sumber kutipan menggunakan aplikasi Mendeley. Ya, dan pada kesempatan kali ini, saya akan menerangkan tentang penelusuran referensi kredibel. Yang pertama, kita meninjau ke definisi, apa sih yang disebut referensi dan apa yang disebut sebagai kredibel. Referensi sendiri dapat diartikan sebagai sesuatu yang dipakai dalam pemberian informasi untuk memperkuat pernyataan dengan tegas. Sementara kredibel dapat diartikan sebagai dapat dipercaya, dapat dipertanggungjawabkan, dan dapat dilacak. Sebenarnya dari kedua definisi tersebut dapat kita simpulkan bahwa referensi yang kredibel adalah suatu sumber informasi yang dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan. Apa saja yang dapat digunakan sebagai sumber referensi? Di sini saya merangkum menjadi 4 hal. Yang pertama yaitu jurnal ilmiah, baik jurnal berskala nasional maupun jurnal berskala internasional. Yang kedua buku. Di sini sangat disarankan menggunakan buku terbitan terbaru, karena buku terbitan terbaru juga tentu memuat referensi-referensi terbaru juga. Yang ketiga yaitu surat kabar atau majalah. Dan yang keempat yaitu internet. Di sini kita patut memastikan bahwa laman internet yang kita gunakan itu valid dan kredibilitasnya baik. Ya, seperti yang sudah disebutkan di slide sebelumnya, apa saja sih ciri laman yang dapat digunakan sebagai sumber referensi? Yang pertama kita harus melihat domainnya, seperti menggunakan domain ac.id untuk lingkungan pendidikan, .edu juga untuk pendidikan, atau bisa menggunakan domain .or.id, itu biasa digunakan untuk organisasi. Yang kedua yaitu terdapat penanggung jawab. Di sini biasa kita jumpai di sebuah laman ada kotak tentang kami atau tentang kontak kami, itu juga termasuk salah satu ciri web yang kredibel untuk digunakan sebagai sumber referensi. Dan yang ketiga ada objektif, di mana informasi yang dimuat itu cukup objektif, tidak memojokkan ke salah satu pihak dan juga tidak melebih-lebihkan. Nah, secara umum ada beberapa sumber referensi yang bisa kita dapatkan secara daring. Yang pertama ada Google Cendekia, dan yang kedua ada eresource.perpusnas.go.id. Yang ketiga ada academia.edu, yang keempat ada ResearchGate, yang kelima ada Cambridge Journal, dan yang keenam ada Oxford Journal. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit memberikan contoh tentang eresource.perpusnas.go.id. Nah, ya, di sini kita sudah buka laman Google Chrome, kita ketikkan eresource.perpusnas.go.id. Nah, teman-teman, sebelum kita bisa mengakses dari link perpustakaan nasional ini, ketika teman-teman memang belum mendaftar, silakan teman-teman daftar dulu. Teman-teman bisa mengklik daftar anggota, lalu mengakses link yang ada. Di situ teman-teman bisa melengkapi nanti persyaratan apa saja yang harus dilengkapi. Nah, di sini ada form pendaftarannya, di sini ada persyaratan, ini ada form pendaftaran yang harus teman-teman isi nanti. Kita kembali ke ini, saya kemarin sudah melakukan pendaftaran, kita bisa masuk. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwa ada beberapa tautan. Di sini akan terhubung dengan penyedia juga jurnal-jurnal atau buku-buku internasional. Ada ProQuest di sini. Di sini juga ada penyedia jurnal nasional Balai Pustaka, ada dari Perpustakaan Universitas Andalas. Di sini saya akan contohkan bagaimana untuk mencari topik di perpusnas.go.id. Kita bisa cari di sini katakanlah bukan berdua.
Nah, di sini akan muncul jurnal-jurnal yang berkaitan dengan beton bertulang. Di sini sudah pasti ini kredibel karena di sini sudah ada di OAJ atau bisa disebut sebagai nomor induk untuk jurnal-jurnal yang sudah diverifikasi secara nasional maupun internasional. Ini cukup lengkap, cukup banyak. Ya, saya harap penjelasan kali ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Terima kasih. Ya, lalu saya akan memberikan satu contoh lagi, satu website yang dapat digunakan sebagai sumber referensi untuk membuat suatu jurnal yang bernama Google Cendekia atau biasa kita sebut Google Scholar. Ini kita bisa ambil satu contoh tentang beton tulang. Di sini kita bisa lihat banyak sekali contoh-contoh jurnal yang dapat kita gunakan sebagai sumber referensi, dan juga di sini kita bisa mencari lebih spesifik lagi seperti pengaruh beton bertulang. Kita ambil satu contoh analisis pengaruh konfigurasi tulangan terhadap kekuatan dan duktilitas kolom beton bertulang. Nah, filenya. Di sini kita bisa lihat Jurnal Ilmiah Teknik Sipil Vol 14 nomor 1 Januari 2010, analisis konfigurasi tulangan terhadap kekuatan dan duktilitas kolom bertulang. Itu saja dari saya. Terima kasih. Selanjutnya dengan saya Natalia Handayani NRP 10119113. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara memasukkan dari referensi ke dalam Mendeley. Nah, dalam memasukkannya itu ada dua cara. Yang pertama, secara manual, dan yang kedua, otomatis melalui Google Scholar. Nah, yang pertama, kita akan masukkan dengan cara manual terlebih dahulu. Di sini saya sudah menyediakan daftar pustaka. Nah, kita bisa pilih salah satu untuk sebagai contoh. Kita akan memilih yang ini, Bastian Indra tahun 2006. Lalu kita ke aplikasi Mendeley. Sudah saya buka sebelumnya. Kita ke menu file, lalu pilih add entry manually. Karena tipe referensi kita adalah buku, ini juga tipenya itu ada banyak pilihan, yaitu buku, jurnal, dan lain-lain. Tesis juga ada. Jadi karena yang akan kita masukkan adalah tipenya itu buku, jadi kita masukkan book. Lalu masukkan judulnya. Akuntansi sektor publik kedua suatu pengantar. Lalu kita masukkan nama autornya. Nah, nama autornya ini yang bagian pertama itu yang nama akhir dimasukkan pertama, yaitu Bastian, Indra. Kita klik, lalu tahunnya 2006. Untuk keterangan page-nya atau halaman tidak usah dimasukkan. Lalu kita ke publisher. Publisher adalah penerbit. Di sini penerbitnya itu Erlangga. Oh iya, maaf. Ini kita isi city atau kota Jakarta. Jika sudah semua data-data dimasukkan, kita pilih save, maka akan langsung tampil di sini. Seperti ini.
Nah, itu tadi itu cara yang manual. Lalu kita juga bisa memakai cara yang langsung otomatis. Nah, caranya itu kita bisa ke Google Chrome. Misalnya saya memakai yang ini. Memakai referensi yang ini, Abraham. Kita kopas saja. Lalu kita cari Google Scholar. Kita ketik Google Scholar. Nah, pada Google Scholar tadi itu kita langsung kopas saja referensi tadi. Sudah tampil seperti ini. Lalu kita pilih yang kayak lambangnya tanda kutip untuk mengunduh citasinya, file citasinya. Nah, ini ada jenis-jenisnya. Kita pilih yang apa, lalu pilih yang refman, maka akan terunduh file citasinya tadi. Nah, dari file citasi tadi kita langsung membuka Mendeley. Kita pilih file, lalu pilih yang add files. Kita pilih yang ini tadi, Scholar and lalu kita pilih filenya. Ini bisa kita lihat referensinya itu bisa langsung tampil di sini tanpa kita masukkan secara manual. Seperti itu cara masukkan referensi ke dalam Mendeley. Terima kasih. Yang selanjutnya yaitu cara mensitasi referensi ke karya ilmiah kita. Nah, yang pertama kita buka dulu aplikasi Mendeley. Setelah itu kita pastikan kita sudah terhubung aplikasi Mendeley kita dengan Microsoft Word yang ada di laptop atau komputer kita. Caranya yaitu klik tools, lalu misalnya ini kan sudah saya install, jadi teman-teman nanti install dulu Microsoft Word plugin. Nah, kalau sudah kita install, langkah selanjutnya yaitu teman-teman bisa membuka data atau karya tulis yang akan kita pakai. Misalnya saya akan pakai pembulian. Nah, misalnya seperti ini ya. Jadi bisa kita pastikan dulu yang pertama Mendeley kita sudah terhubung ke Microsoft Word kita. Caranya yaitu klik reference. Setelah itu, nah kalau udah ada open Mendeley, berarti Mendeley kita sudah terhubung ke Word kita. Nah, langkah selanjutnya yaitu teman-teman bisa klik insert citation. Nah, ini ada go to Mendeley, bisa kita klik. Nah, setelah itu teman-teman bisa mencari, misalnya teman-teman tadi sudah mencari di Google Scholar ya. Ini saya sudah mencari bullying at school misal. Nah, teman-teman itu bisa nyari terserah. Kalau teman-teman sudah menemukan artikel yang sesuai, nah lanjutnya yaitu klik. Nah, langsung sudah ada ya citasinya. Nah, biasanya ini stylenya itu bebas, teman-teman bisa pakai style yang mana aja. Nah, untuk langkah selanjutnya yaitu misal teman-teman ingin menulis dapusnya. Nah, gampang banget caranya yaitu bisa tinggal klik insert bibliografi. Nah, langsung sudah muncul. Jadi seperti itu ya teman-teman caranya untuk mensitasi referensi ke karya tulis kita atau ke tugas kita. Jadi cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.